aku tuh jijik, malah di tempat gitu. kerja aku ada. Wah, sampai nada kalimatnya kira-kira gitu karena ya. tulis jijik atau jijik. Oh gitu. Kita tidak membahas soal moral ya. Kita tidak menjadi polisi moral, tapi kita lebih ke membahas bahwa perselingkuhan di kantor selain tidak etis, tapi juga pada masanya akan berdampak pada profesionalitas. Nah, setelah ke lapangan tuh kan kemudian nemu banyak fakta ya. Fakta apa yang paling dramatis yang Sekar kemudian temui ketika meliput soal isu perselingkuhan ini? Labrak di bus. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita, podcast harian Kompas yang bisa Anda saksikan di YouTube. Terima kasih para subscribers karena sekarang kita sudah 1 juta. Nah, kali ini saya ditemenin sama Jeng Sari dan juga ada Mbak Sekar. Kita mau ngomongin apa? Tidak salah lagi. Ini hari Minggu kemarin, Kompas Minggu menurunkan laporan soal perselingkuhan dan ternyata ramai sekali. Ditambah dengan fenomena orang menyebutnya Coldplay Gate. Kasus perselingkuhan yang ramai itu. Nah, sebenarnya kita tidak akan ngomongin itu, tapi lebih membicarakan tentang kenapa isu perselingkuhan itu menjadi menarik, gitu ya, Jeng sekarang. Dan jadi HL Kompas. Ya, ini mengejutkan ya kita jadi HL soal selingkuh lagi. Iya, apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara soal ide selingkuh itu kan perselingkuhan di kantor. Ya, perselingkuhan di kantor ya lebih tepatnya gitu. Itu sebuah ide yang muncul gara-gara obrolan sama teman-teman. Selama ini kan perselingkuhan tuh gimana ya? Mungkin saya memaknainya juga agak dangkal karena saya menganggap cuman itu bagian dari gosip kantor aja gitu. Oh, semula begitu ya? Iya, bisik-bisik kantor karena gosip. Saya juga kan nggak bisa memverifikasi ini beneran selingkuh atau cuman ada orang yang ya asal sebut aja si ini selingkuh dengan si itu. Tapi ternyata ketika kita ngobrol bareng-bareng satu desk gitu tentang perselingkuhan, setelah digali ternyata perselingkuhan di tempat kerja itu lebih dalam gitu. Bukan hanya sekedar someone is having affair with someone, bukan cuman sekedar asmara gitu. Tapi pas dikulik lebih jauh ternyata berpengaruh ke profesionalitas. Pas digali-gali lagi ternyata ada yang buntutnya sampai konflik kepentingan di tempat kerja, favoritisme, bahkan sampai ke ada salah satu narasumber yang kontraknya nggak diperpanjang, buntut lanjutan dari perselingkuhan di kantor. Ternyata kok menarik ya, ternyata bukan hanya sekedar jatuh cinta terlarang gitu, Cinta terlarang. tapi wah dampaknya banyak ya. Nah terus akhirnya sama teman-teman di desk gitu pas kami rapat, yaudah kita coba bahas ini tapi dalam koridor profesionalitas aja. Kita tidak membahas soal moral ya. Kita tidak menjadi polisi moral, tapi kita lebih ke membahas bahwa perselingkuhan di kantor selain tidak etis, tapi juga pada masanya akan berdampak pada profesionalitas, iklim kerja, lingkungan kerja. Ternyata banyak buntutnya. Iya. Nah, setelah ke lapangan tuh kan kemudian nemu banyak fakta ya. Fakta apa yang paling dramatis yang Sekar kemudian temui ketika meliput soal isu perselingkuhan ini? Labrak di bus. Di bus itu gimana? Sopirnya gitu selingkuh atau gimana? Oh enggak, jadi wah ini menarik ya. Jadi sebenarnya problem pertama ketika kita memutuskan bahwa oke, kita akan membahas soal perselingkuhan di kantor. Nah, Mbak Mas ini kan sebenarnya editor saya. Ketika mau mulai di-assign nih siapa yang liputan soal ini, sebenarnya aku tuh sudah menunduk kayak jangan aku. Gitu. Karena bingung siapa ya narasumber yang bisa diajak ngomong. Kayaknya tantangan dari liputan ini adalah mencari narasumber gitu. Nah, ketika akhirnya terpilih, Sekar salah satu yang nulis. Akhirnya setelah cari sana cari sini ketemulah narasumber yang kok kayaknya ceritanya menarik nih soal pelabrakan di bus gitu. Nah, kebetulan dia adalah temennya orang yang dekat dengan saya minta tolong dong jembatanin gitu supaya aku bisa ngobrol sama dia gitu. Ternyata ceritanya benar sedramatis itu. Dan karena dia itu bukan
bukannya mendengar dari orang lain ada pelabrakan di bus, tapi dia adalah saksi utama gitu. Hadir di situ dia ya? hadir di situ, mengalaminya secara first hand gitu. Jadi siapa yang selingkuh, ini ceritanya adalah rekan kerjanya si narasumber. Seorang karyawan muda, perempuan gitu, yang pada akhirnya tawan lah dia having affair sama seniornya laki-laki di kantor. Yang ketika saat pelabrakan terjadi sebenarnya laki-lakinya udah nggak kerja di situ ya. Oh, dari gitu. resign. Tapi buntutnya masih ada gitu. Nah, si narasumber saya kebetulan lagi ada di bus sama teman-teman kantornya. Begitu sampai di kantor, si istri sahnya datang, mendatangi bus, busnya baru berhenti, belum dibuka pintunya sama si sopir, si istrinya masuk, set gitu. Terus nanya, ada yang namanya ini di sini gitu. Si narasumber menceritakannya kayak gitu dengan sangat detail, bahkan dia bilang itu hari Jumat dan gerimis gitu. Waduh, atmosfernya kebayang ya. Jadi pas mendengarkan dia pas wawancara itu visualnya udah wah ya dramatis ya, gerimis gitu kan. Nah, ketika si istri sahnya udah masuk ke bus mencari si perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya itu, akhirnya dipanggil 2 kali, adakah yang namanya ini? Nggak ada jawaban. Adakah yang namanya ini? Baru akhirnya si perempuannya, oh saya gitu. Tanpa babi bu, si istri sahnya langsung bilang, saya istrinya si ini gitu. Kamu jangan ganggu rumah tangga saya ya. Wah, ribut gitu Tuh, kan. ketegangan meningkat ya. Tapi dengan catatan ketika dia mengkonfrontasi itu tidak teriak-teriak. Memang tenang, cuman ketenangan itu sepertinya menegangkan gitu. Terus akhirnya si istri itu mengajak si perempuan itu untuk ayo, mari keluar, saya mau ngomong sama kamu gitu. Nah, kenapa itu juga menjadi dramatis? Karena ketika si istri itu datang melabrak ke dalam bus, dia tuh membawa beberapa orang yang memvideokan situasi itu sebagai saya nggak tahu sebagai ini sebutannya mungkin perselingkuhan vlogger. Jadi teman-temannya itu semuanya masuk dalam video itu dong? Nggak tahu sebenarnya, tapi yang jelas teman-teman yang berada dalam bus jadi tahu bahwa ada kejadian itu gitu. Nah, singkat cerita konfrontasi berlanjut di luar bus dan menarik perhatian karyawan lain gitu, sehingga semua orang jadi tahu, kabar itu jadi menyebar dengan sangat cepat bahwa ada seorang perempuan melabrak seorang karyawan perempuan karena perselingkuhan. Nama perusahaannya kebawa-bawa? Kebetulan iya, bukan nama perusahaan lagi ya, karena mereka kan satu perusahaan. Tapi divisi si perempuan selingkuhan ini jadi kebawa-bawa gitu. Nah, menariknya si narasumber saya itu adalah teman dari si karyawan perempuan yang berselingkuh itu, termasuk pelaku dengan si laki-lakinya, ya pelaku perselingkuhan itu. Nah, dampak dari pelabrakan itu ternyata bukan hanya memantik gosip di kantor, tapi cukup mengubah iklim atau lingkungan kerja kantor saat itu. Karena itu kan kejadian hari Jumat ya. Mereka habis itu libur, hari Senin mereka datang lagi ke kantor gitu untuk bekerja. Ternyata si perempuan yang dilabrak itu tetap bekerja. Dan kusuk-kusuk, wah tebel muka banget ya, bla 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 bla. Tapi ternyata ketika dia masuk ke kantor, manajemen akhirnya manggil dia gitu untuk nanya apa yang terjadi dan bla bla bla. Si narasumber saya terseret. Keseret-seret. Salah satu divisi tadi ya. Tepatnya kenapa dia terseret tuh saya kurang paham, tapi mungkin karena satu divisi, mungkin juga karena dia adalah teman dari si para pelaku perselingkuhan, atau mungkin karena dia juga ada di lokasi kejadian. Tapi intinya ketika perusahaan itu mau menginvestigasi, orang-orang di sekitar pelaku jadinya ikut ke bawah ya? Ikut terbawa. Si narasumber saya akhirnya ikut dipanggil manajemen, ditanya-tanyain, diminta jadi saksi. Yang berimbas ke pekerjaan dia tuh akhirnya kehambat, terbengkalai karena waktunya banyak kesita. Dan itu belum selesai. Sudah selesai dengan pihak manajemen nih misalnya, masih ada lagi nih drama lain. Jadi kayak atasan mereka di divisi itu memanggil satu divisi untuk kumpul di suatu ruangan. Si perempuan itu kayak ibaratnya mungkin disidang tanda kutip ya gitu, disuruh untuk
meminta maaf lah kepada beberapa orang gitu. Pada akhirnya si perempuan yang berselingkuh dipecat gitu. Ketika drama itu sudah selesai, si narasumber saya masih harus menyaksikan kasus perselingkuhan lain gitu di kantor. Tapi yang kali ini melibatkan atasan dari jajaran direksi dan juga dari apa ya, manajerial ya mungkin ya gitu. Kalau di tulisan tuh saya baca disebutnya CEO ya? Bukan CEO sih, direktur. Manager project. Iya, direktur dan manajer project ya. Manager gitu. project manager ya. Nah, intinya berarti itu very common ya di korporasi, di dunia korporasi. Ternyata sangat common, tapi di kasus yang kedua ini yang melibatkan pihak direksi dan juga manajerial, dampaknya ternyata lebih damaging ya. Oh, lebih merusak. Merusak karena bukan hanya sekedar mereka pacaran atau selingkuh, tapi merembet ke staf yang ada di lapisan bawah. Jadi staf-staf yang di bawah mereka itu pada akhirnya kena imbas karena ada konflik kepentingan di situ. Karena si direktur ini ingin nama pacarnya baik, akhirnya si staf yang di bawah itu ditekan untuk bekerja dengan cepat, dengan kreditnya yang dapat. Iya, agar kreditnya dapat si pacarnya itu. Cuman akhirnya kan mendapat tekanan terus ya si staf itu, harus kerja cepat, terus ada permintaan yang sebenarnya nggak masuk akal juga, tapi harus dilakuin gitu kan. Itu kan stressful ya untuk para pekerja. Kalau saya simpulkan sih sebenarnya tekanan emosional pasti udah dapat, sebel itu pasti udah dapat buat mereka, tapi jengah banget. Dan di satu sisi ini menurut narasumber aku, katanya si staf-staf yang di bawah itu semua udah pada kena SP. Buntut dari ini karena dianggap kerjanya nggak becus. Nah menurutku sih saat sudah kena SP, wah ini sih parah ya, konflik kepentingannya tuh sangat kental gitu. Ketidakadilannya jelas ya. Ini ilustrasi empirik yang kita temukan ya dalam reportase. Nah, ilustrasi-ilustrasi kecil 1-2 ini ada data penguat kan tentunya? Ada. Nah, jadi ketika ketika Koming itu sudah sepakat, oke, kita akan membahas soal perselingkuhan di kantor, kita minta tolong ke Litbang Kompas, ayo kita bikin survei tentang perselingkuhan di kantor. Nah, teman-teman di DES itu akhirnya sudah menyusun juga pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan kalau di sini ya, di koran ini ya. Yang kita sampaikan ke Litbang Kompas. Dan akhirnya dilaksanakanlah survei itu untuk menguatkan, untuk memperkuat tulisan kita juga ya sebenarnya. Secara kualitatif dan kuantitatif. Betul. Itu jadi kuat ya. Didukung oleh data juga ya, bahwa perselingkuhan ini ternyata bukan hanya bisik-bisik kantor, tapi ada banyak juga sebenarnya data pendukung, bukan hanya dari Litbang Kompas. Itu kita sebutkan ya di beberapa tulisan, kita sisipkan di 3 artikel kita di hari Minggu, bahwa ada kok beberapa penelitian, ada beberapa jurnal, survei juga ada mengenai perselingkuhan. Ada datanya, itu datanya tuh juga ada yang di Amerika, ada yang di mana, ada yang di mana. Jadi bahwa ternyata ini fenomena memang berpengaruh pada dan fenomena global ya. Pada profesionalitas kerja di dunia korporasi. Betul. Itu berapa angkanya? Kalau ini hasil Litbang hasil Litbang misalkan hasil Litbang responden yang merasa bahwa perselingkuhan di kantor tuh berdampak pada profesionalitas. Nah, ini menarik, kalau yang berdampak pada profesionalitas ini 91,5% responden itu sepakat bahwa perselingkuhan di lingkungan kerja mempengaruhi profesionalisme individu yang terlibat gitu. Sedangkan 93,4% responden itu bilang bahwa perselingkuhan di lingkungan kerja itu tidak bisa diterima sebagai hal yang wajar. Gitu. Ada lagi data masih dari Litbang Kompas. 33,9% bilang bahwa mereka tahu pernah terjadi di tempat kerja kerabat ya perselingkuhan itu. 23,6% lainnya bilang bahwa mereka tahu pernah terjadi di tempat kerja sendiri perselingkuhan itu. Berarti total pengetahuannya 50% lebih ya? Lebih dari setengah responden. Dari berapa di sini responden? 512 responden. 512 responden. Berapa tempat ini? Ada 64 kota di 38 provinsi. Jadi sebenarnya cukup mewakili ya. Magnitude-nya cukup besar.
Nah, ternyata ya. ketidakadilan lain yang kemudian nampak nyata di kantor-kantor tuh hasil temuan ini apalagi tuh selain tadi misalnya itu kan menekan ya dengan kekuasaannya. Nah, dalam level mungkin yang lebih rendah di balik itu yang mungkin kelihatannya sedikit harmless ya, kelihatannya favoritisme. Jadi sebenarnya kita itu ya harus terbuka bahwa ketika seseorang memiliki hubungan dengan orang lain, apalagi hubungan asmara kantor, pasti ada subjektivitas. Pasti gitu. Kita tidak bisa lagi melihat rekan kerja kita tuh secara objektif. Pasti ada bias preference, ya? ada bias di situ. Nah, itu pula yang terjadi di beberapa narasumber kita. Bahwa salah satu narasumber misalnya bilang favoritisme itu jadi kentara banget kelihatan ketika ada atasan yang selingkuh dengan rekan kerja. Gitu. Contohnya si selingkuhan itu akhirnya sering dibawa dinas oleh si atasannya. Padahal si karyawan selingkuhan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang harus dilakukan sampai harus dinas itu. Nah, selain sering jadi ikut dinas, ini narasumber juga bilang sih, jadi si karyawan selingkuhan ini tuh sering dipesenin kamar hotel sendiri gitu. Padahal sesama karyawan itu biasanya satu kamar berdua. Sharing. Sekamar sendirian dia. Iya, terus kata narasumber saya itu kan special treatment ya, dia dapat satu kamar sendiri gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kata narasumber sih ada rekan kerja yang waktu dinas bareng mereka ngeliat si atasan itu keluar dari kamar hotel si karyawan bawahannya itu. Ini berarti menimbulkan rasa ketidakadilan di antara kolega kerja yang lain ya. Iya, dan favoritisme itu. iya dan apa ya, ternyata selain favoritisme itu berdampaknya seperti itu, ada dampak lanjutan lain. Mungkin ini lebih psikologis ya, bahwa si karyawan yang diduga selingkuhannya itu jadi merasa punya power karena dekat dengan si atasannya. Dekat dengan pusaran kekuasaan. Betul. Jadi merasa aku bisa nih gitu. Bisa ngapain aja. Bisa ngapain aja. Kesadaran baru ya, ketularan berkuasa gitu. Dan kalaupun mungkin kalau dia terlibat dalam masalah, mungkin backup-nya ada gitu. Tapi psikologi bahwa aku juga jadi punya kuasa itu berdampak ke pekerjaan juga. Jadi dia merasa bisa melempar pekerjaan ke orang lain gitu. Yang tanggung jawabnya. Iya, padahal itu tanggung jawabnya dia gitu. Jadi nggak menyenangkan gitu untuk teman-teman lain yang ibaratnya jabatannya setara, mereka merasa kita sampan tapi kok lu nyuruh-nyuruh gua ya gitu. Padahal kan lu bukan atasan gua gitu. Tapi bingung juga teman-teman untuk menghardiknya tuh susah karena merasa dia tuh deket sama atasan soalnya gitu. Nah, itu dia. Ada kegamangan dari kolega kantor. Itu pihak perusahaan seharusnya gimana sih? Ada nggak contoh-contoh di mana perusahaan-perusahaan besar gitu ya yang punya aturan yang jelas sama soal kayak begini? Ini kan nggak bisa lagi dibilang berarti sebagai isu pribadi toh, karena ini sudah menyangkut ketidakadilan, menyangkut dinamika kerja yang terganggu nih. Betul. Profesionalisme itu tadi. Menggerogoti korporasi sendiri kan. Nah, apakah ada yang punya aturan jelas? Ada sih sebenarnya. Oh ya, kita mungkin harus meng-highlight dulu ya bahwa perselingkuhan itu kan sebenarnya terjadi karena motivasinya let's say asmara lah ya gitu. Asmara memang kita sepakat itu ada di ranah privat. Tapi ketika perselingkuhan itu terjadi di lingkungan kerja, kita tidak bisa bilang bahwa itu privat. Itu tidak pernah privat sebetulnya karena selalu mempengaruhi lingkungan kerja yang ranahnya lebih publik ya. Gitu. Mungkin kita nge-highlight itu dulu sehingga ketika perusahaan atau misalnya pemerintah atau institusi manapun membuat aturan soal perselingkuhan beserta sanksi dan lain-lainnya itu justified karena tidak pernah benar-benar privat yang namanya perselingkuhan itu. Nah, kalau pertanyaan Mbak Sari tadi apakah ada institusi yang membuat aturan soal itu, sebenarnya di pemerintah ada ya gitu. Ketika kita bicara soal ASN itu ada PP-nya, lupa sih PP yang mana, tapi ada PP-nya mengatur bahwa ASN itu tidak boleh tinggal bersama dengan suami
laki-laki atau perempuan yang bukan pasangan sahnya. Oh, itu oke. ada. Dan kemudian ada sanksi lanjutannya, sanksinya bisa ringan hingga berat gitu. Nah, tergantung nih nanti bagaimana membuktikannya. Nah, itu yang aku nggak tahu burden of proof-nya gimana. Tapi secara aturan ada. Tapi pertanyaannya apakah diimplementasikan dengan baik dan benar, dan apakah itu juga ada sistem pengawasannya, itu yang aku juga nggak tahu ya gitu. Nah, kalau perusahaan lain apakah ada yang punya kebijakan seperti itu? Ada ya Mbak ya? Sektor swasta ya. Sektor swasta. BP sama McD itu pernah ya? British Petroleum. Perusahaan minyak ya. Betul. British. Dan juga McDonald's itu pernah punya peraturan serupa ya soal perselingkuhan. Memang come up-nya setelah ada kejadian sih ya. Iya. Ada skandal yang terus terekspos, lalu mereka ketat ya. Kayak ini ya, astronomer itu kemudian astronomer juga kan dipublish bahwa mereka kemudian si CEO-nya itu mengundurkan diri, terus di ACC oleh pemegang saham, direksi. Akhirnya harus mengundurkan diri. Nah itu kan mereka semuanya perusahaan-perusahaan yang di dunia barat ya. Iya. Dunia barat yang notabene value-nya sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Iya, liberal lah ya. Liberal lah katanya, atau sangat menjunjung tinggi privasi. Tapi ketika itu bersinggungan dengan profesionalitas kerja di dunia korporasi, mereka bisa firm ya. Betul. Tegas hal-hal itu diatur. Dan ini memang yang menjadi patokan ya, ketidakadilan, profesionalisme itu bukan lagi urusan bahwa ini urusan pribadi. Nah, di kita kan masih sebagian itu melihat ini masalah private sehingga tidak usah diganggu gugat. Makanya surveinya wajar ya, di sini ada yang mendiamkan tuh. Iya. Ada yang menentang ya? 71%, lalu 24 mendiamkan, 3,2 bahkan menutupi. Lalu ada yang mendukung 0,8%, dan anti mainstream. Yang 1% tidak tahu. Iya, tapi kalau lihat persentasenya kan sebenarnya yang menentang tuh banyak ya, 71%. Sebenarnya kan ini indikasi yang cukup ya bahwa sebenarnya secara kolektif banyak yang merasa tidak setuju ada perselingkuhan di kantor. Cuman mungkin bingung gimana cara approach-nya. Nah, ini juga ya bagaimana cara mensikapinya atau mendekatinya atau menggalang kekuatan untuk menentang itu. Benar-benar. Jadi argumennya memang harus firm bahwa ini mengganggu profesionalitas. Urusan misalkan nih ya si pegawai rajin misalkan meng-hire, menyewa PSK gitu kan, misalkan baik karyawan perempuan atau karyawan laki-laki, itu lain soal. Gitu kan, nggak ada urusan dengan profesionalitas kantor kan, itu baru bisa dibilang privat gitu kan, argumennya gitu kira-kira. Kecuali dia meng-hire itu dengan fasilitas kantor. Nah, itu lain. Kantor tuh beda lagi. Ya, itu lain lagi. Itu sudah manipulasi. Betul tuh kasus yang berbeda lagi. Bisa kena itu. Tapi kita bahasan kita kira-kira seperti itu. Iya, garisnya tegas ya. Ada wilayah privat, ada wilayah publik, dan perselingkuhan itu di kantor seringkali itu bukan wilayah privat lagi seperti yang kata. Tapi mungkin banyak yang nggak sadar bahwa perselingkuhan di kantor tuh pada akhirnya imbasnya ke profesionalitas. Jadi orang pas tahu ada yang selingkuh di tempat kerjanya itu cuman berhenti di kesel atau risih gitu ngelihatnya. Atau gosip panas aja. Iya, cuman jadi gosip. Mereka lupa bahwa sebenarnya itu mempengaruhi banyak hal termasuk profesionalitas. Sehingga mereka lupa bahwa ada justifikasi mereka untuk step in, ikut campur karena mempengaruhi lingkungan kerja. Valid, kuat nih argumennya. Nah, masalahnya ini lucu sih, setelah artikel ini terbit, pembaca-pembaca tuh banyak yang reach out gitu. Banyak banget menghubungi, atau nemui langsung. Ada yang WA, ada yang DM gitu kan. Sebenarnya aku pribadi nggak nyangka bahwa artikel ini tuh bakal banyak yang baca. Ini gimana nggak banyak baca, HL? Ternyata banyak baca ya. Ada yang reach out lewat WA pribadi. Dia mengapresiasi tulisan ini, di satu sisi bilang, gak nyangka ya Mbak ya, isu ini tuh bisa jadi HL ya. Saya juga bingung kok Mas. Terus lucunya dia menambahkan di bawah, tapi memang ya ini harus di-highlight, soalnya ini tuh kayak jadi udah hal yang biasa gitu ya Mbak di tempat kerja. Oh gitu. Ternyata bukan hanya di kacamata narasumber aja atau di kacamata survei atau apa aja, ternyata itu pengalaman empiris banyak orang. Ada lagi yang nge-DM orang yang lucu sini pembaca mungkin yang
sebenarnya orangnya tuh lembut, agamis gitu. Orangnya sangat santun, Terkontrol. Nge-DM tuh dengan iya Mbak gitu. Emosional. Iya aku tuh jijik Mbak di tempat kerja. Ada. Wah, sampai nada kalimatnya kira-kira gitu ya. Karena tulis jijik atau jijik. Oh gitu. Yang panjang gitu. Jijik gitu. Terus sampai dia udah bilang, akhirnya aku sabar. Emang kenapa? Kamu ngelihat sendiri gitu. Dia bilang, iya Mbak. Terus dia tuh sampai akhirnya keluar kata, itu ya Mbak, sudah aku tololin dia Mbak. Masih aja gitu. Kayak wah, ternyata ini isu yang bukan hanya kayak asik diomongin di belakang, ternyata bikin geli banyak orang ya gitu. Ternyata. Lucu sih. Itu yang lewat DM itu. Iya, Mereka berarti kan artinya merasa nggak nyaman bekerja. ternyata iya. Dan terwakili oleh tulisan Mbak Sekar di koran yang terbit hari Minggu ini ya. Iya, Mbak Sekar dan Mas Yogi. Mas Yogi. Selain itu apa lagi respon pembaca yang ternyata yang kira-kira kesannya ternyata isu ini menjadi isu semua orang. Iya. Relate ya ke semua orang. Ternyata relate ya. Aku pikir ini tuh karena selingkuh itu kan isu di bawah karpet deh gitu. Jadi aku pikir ya nggak akan banyak orang juga mungkin yang merespon gitu. Atau mungkin kalaupun merespon cuman ya biasalah Sekar itu hal yang biasa aja. Tapi ternyata respon orang itu cukup eksplosif itu ya terhadap isu ini pas diangkat terus kayak ternyata isu penting ya gitu. Ternyata penting. Iya, ternyata penting. Keren, Dan sekali. ini terutama bagi korban ya, misalnya orang yang selingkuh kemudian sekelilingnya itu kan menjadi kena getahnya. Makanya judulnya cocok banget nih, kalian yang selingkuh, kami yang kena batunya. Apa sih? Iya. Collateral damage. Collateral damage. Bener. Itu sahabat Kompas, obrolan kita tentang selingkuh. Semoga kita bisa bekerja lebih adil, lebih profesional. Anda boleh jatuh cinta pada siapa saja, tapi tolong jangan di kantor, semua orang dipacarin gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.